Beberapa hari lagi kita bakal ngerayain 77 tahun Indonesia Merdeka. Makanya kali ini saya pengen cerita sedikit soal hari-hari menjelang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Apa aja kejadian penting sampai akhirnya Bung Karno sama Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tapi mungkin biar ceritanya lebih lengkap, kita perlu mundur agak ke belakang, ke tahun 1942. Waktu itu di Eropa, negeri Belanda diduduki sama Nazi Jerman. Jadi praktis pemerintah Hindia Belanda tanpa induk. Dan juga pasukan Jepang terus merangsek nguasain wilayah-wilayah di Asia. Setelah nyerang pelabuhan Pearl Harbor, Amerika Serikat tanggal 7 Desember 1941, pasukan Jepang nyerang ke segala arah. Di tahun 1942 mereka berhasil nguasain wilayah Indonesia. Waktu itu pemerintah militer Jepang nyoba narik hati rakyat Indonesia dengan janji manis kalau mereka ini saudara tua, sesama bangsa Asia dan bakal memerdekakan Indonesia. Banyak rakyat Indonesia yang percaya sama janji ini. Tapi tentunya nggak sedikit juga yang menaruh curiga. Peristiwa paling penting dari masa pendudukan Jepang adalah dibebaskannya para pemimpin politik Indonesia yang sebelumnya dibuang sama pemerintah Hindia Belanda ke berbagai tempat terpencil. Bung Karno bebas, Bung Hatta bebas, Sultan Syahrir bebas, semuanya dibebasin sama Jepang. Ini ngasih harapan sama bangsa Indonesia. Waktu itu banyak juga pemimpin Indonesia yang bersedia kerja sama Jepang, seperti Bung Karno dan juga Bung Hatta. Peristiwa penting lainnya adalah dibentuknya Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Pemuda-pemuda direkrut jadi tentara. Kita tahu pasukan PETA inilah yang jadi cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia. Pembentukan PETA ini sesuai juga sama harapan para pemimpin Indonesia. Mereka sadar kalau mau merdeka, bangsa kita mesti punya tentara. Makanya mereka nyambut antusias dibentuknya PETA. Bahkan usulan resmi buat ngediriin PETA datangnya dari orang Indonesia sendiri, yaitu Gatot Mangkupraja. Dia ini salah seorang sahabat Bung Karno yang sama-sama diriin Partai Nasional Indonesia di tahun 1927 di Bandung. Sebagai catatan sedikit, pembentukan PETA ini hampir barengan sama pembentukan struktur organisasi masyarakat oleh penjajah Jepang. Jadi di era pendudukan Jepang inilah kita mulai kenal yang namanya RT sama RW, rukun tetangga sama rukun warga. Di akhir tahun 1944, pasukan Jerman dan Jepang mulai kalah perang. Dalam kondisi putus asa ini, tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, ngumumin kalau Indonesia bakal dimerdekakan. Makanya, pemerintah militer Jepang di Indonesia kemudian ngebentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan ini dilantik tanggal 29 April 1945, bertepatan sama hari ulang tahunnya Kaisar Jepang Hirohito. Yang jadi ketua BPUPKI adalah Rajiman Weddiodiningrat, salah seorang tokoh senior pergerakan kemerdekaan. BPUPKI punya 60 anggota aktif. Mereka adalah tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran. Salah satu topik penting yang dibahas waktu itu adalah soal dasar negara, soal ideologi bangsa. Waktu itu ada 3 usulan yang muncul. Tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin pidato soal rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia. 5 asas itu adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Terus tanggal 31 Mei giliran Dr. Supomo yang pidato. Dia juga nyampein usulan 5 prinsip dasar negara. Isinya adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Di tanggal 1 Juni 1945 giliran Bung Karno pidato. Dia muncul dengan gagasan yang dikasih nama unik, yaitu Pancasila atau 5 sila. Poin-poin Pancasila yang diajuin Bung Karno waktu itu adalah kebangsaan Indonesia,
internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang Maha Esa. Makanya tanggal 1 Juni 1945 sekarang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Karena diskusi soal dasar negara ini belum ada kata sepakat, akhirnya dibentuk tim kecil, Panitia 9. Tugas tim ini buat ngerumusin dasar negara. Di tim ini ada Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama, Haji Agus Salim dari Sarekat Islam, Abi Kusno Cokro Suyoso, dia ini adik dari Cokro Aminoto dari Sarekat Islam juga. Lalu ada Abdul Kahar Musakir, Ahmad Subarjo, Joyo Adisuryo dari Partai Nasional Indonesia, dan juga Alexander Andris Maramis. Tanggal 22 Juni 1945, tim ini berhasil ngerumusin apa yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Di luar sidang resmi BPUPKI, juga diadain sidang gak resmi yang dihadirin 38 anggota. Sidang ini dipimpin Bung Karno buat ngebahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, di masa persidangan antara tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, BPUPKI ngebahas soal rancangan Undang-Undang Dasar. Rapat-rapat inilah yang ngelahirin UUD 45. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI selesai bertugas. Para pemimpin Indonesia kemudian ngajuin dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tanggal 12 Agustus, pemerintah militer Jepang kasih izin dan PPKI ini kemudian diketuai sama Bung Karno. PPKI beranggotakan 21 orang, 12 dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, 1 dari Nusa Tenggara, 1 dari Maluku, dan 1 dari golongan Tionghoa. Kemudian, tanpa sepengetahuan Jepang, anggota PPKI ditambah lagi 6 orang dengan tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dan Arya Wiranata Kusuma. Walau dibentuk tanggal 12 Agustus, PPKI baru bersidang sesudah Indonesia merdeka, yaitu 18 Agustus 1945. Lembaga inilah yang nentuin presiden dan wakil presiden, mutusin dasar negara secara final, netapin UUD 45, dan juga organisasi pemerintahan kita. Sebelum pembentukan PPK ini, tanggal 6 dan 7 Agustus, ada peristiwa maha penting. Amerika Serikat ngejatuhin bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Praktis Jepang nyerah dan kalah perang. Tanggal 9 Agustus, pemerintah militer Jepang nerbangin Bung Karno, Bung Hatta, sama Rajiman Widyodiningrat ke kota Dalat di Vietnam. Di sana tanggal 11 Agustus mereka ketemu sama Jenderal Terauchi. Di pertemuan itu Jenderal Terauchi ngasih tahu kalau pemerintah Jepang di Tokyo udah mutusin buat ngasih kemerdekaan ke seluruh daerah di Hindia Belanda. Tapi wilayah tersebut nggak termasuk Malaya sama bekas jajahan Inggris di Kalimantan. Indonesia direncanain buat merdeka tanggal 24 Agustus 1945. Dalam posisi ini, muncul beda pendapat di kalangan pejuang Indonesia. Tokoh-tokoh tua mau nunggu prosesi kemerdekaan dilakuin melalui PPKI, tanggal 24 Agustus sesuai janji Jepang. Mereka nggak mau muncul masalah, padahal kemerdekaan udah dalam genggaman. Tapi, kelompok muda nggak setuju kalau kemerdekaan kita adalah hasil pemberian Jepang. Mereka mau bangsa Indonesia ambil inisiatif sendiri buat memerdekakan diri. Kondisi tarik ulur terus terjadi sampai terjadinya peristiwa Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 1945. Para pemuda yang gak sabar pingin Indonesia segera merdeka nekat nyulik Bung Karno sama Bung Hatta buat ngejauhin mereka dari pengaruh Jepang. Malamnya, Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta setelah bersedia buat merdekain Indonesia besoknya. Malam itu juga, Bung Karno dan kawan-kawan kerja semalam suntuk buat bikin naskah proklamasi. Mereka numpang di rumah Laksamana Maida buat rapat. Para penyusun naskah proklamasi adalah Bung Karno, Bung Hatta, sama Ahmad Subarjo. Mereka disaksiin sama Sukarni, BM Diasudiro, dan Sayuti Melik. Naskah proklamasi hasil tulisan tangan Bung Karno kemudian diketik sama Sayuti Melik. Besoknya, tanggal 17 Agustus 1945,
sekitar jam 10 pagi di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan nomor 56. Bung Karno sama Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.